Judi online bisa merusak semua yang Anda bangun. Ketahui dampaknya yang bisa menghancurkan berbagai aspek hidup Anda. Tak hanya merugikan secara finansial, judi online juga bisa menghancurkan kesejahteraan mental dan hubungan pribadi Anda. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup Anda. Kenali dampak serius yang dapat merusak keuangan, mental, dan hubungan Anda. Judi online saat ini mengalami lonjakan popularitas yang sangat signifikan di era digital saat ini, terutama karena akses internet yang mudah dijangkau yang semakin luas, sehingga situs judi menawarkan berbagai permainan dengan fitur yang menarik berbasis smartphone. Dengan smartphone inilah masyarakat di Indonesia sangat mudah karena sering dibawa-bawa dan bisa diakses dimanapun itu. Nah, teknologi enkripsi dan pembayaran digital saat ini juga sangat mudah dipergunakan karena transaksinya yang bisa dilakukan di mana saja. Dan juga ada namanya iklan yang begitu agresif yang dilakukan oleh para influencer yang mana ini sangat menjadi dampak yang sangat besar dari judi online itu sendiri untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda. Jadi menurut saya ada beberapa faktor utama yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan judi online itu mudah diakses di Indonesia. Yang pertama, adanya infrastruktur internet yang mudah terjangkau hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, kurangnya regulasi ketat terhadap operator judi online saat ini karena sudah dilakukan penindakan-penindakan, maka kurangnya regulasi itu sendiri. Yang ketiga, promosi yang terlalu agresif dari influencer-influencer melalui media sosial, aplikasi, dan juga situs web. Yang keempat, minimnya literasi digital di kalangan masyarakat yang membuat mereka mudah terjebak dalam jebakan iklan dan tawaran judi. Yang terakhir adalah fasilitas pembayaran digital yang mendukung transaksi anonim atau bisa dilakukan di mana saja untuk saat ini dari bank manapun itu. Itu menurut saya ada 5. Oke, dampak judi online ini banyak kita ketahui dan sering ada di berita-berita, yang mana dari sini kita mengetahui ada dampak-dampak dari judi online ini, ya adanya kecanduan, adanya stres, adanya depresi, nah adanya kerugian finansial. Ya, ini semua kan dampak dari secara psikologis. Nah, ada juga dampak secara sosial, yang mana dari sosial ini adanya keretakan hubungan keluarga di kalangan keluarga-keluarga di masyarakat, terus juga adanya isolasi sosial karena adanya dampak judi online ini dan rusaknya moral generasi muda. Nah, ada juga dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang kita ketahui saat ini adanya ya banyak orang-orang di sana hilang tabungan mereka karena mereka menghutang di mana-mana sehingga menumpuk, bahkan bangkrut. Nah, generasi muda yang menjadi korban saat ini itu sering kehilangan fokusnya dalam pendidikan dan masa depan gitu. Pemberantasan judi online itu telah menjadi program prioritas pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, serta melibatkan berbagai stakeholder pendukung. Pada dasarnya, pemerintah telah memblokir ribuan situs judi online yang meningkatkan kampanye kesadaran dan menindak para oknum bandar judi online dan operator ilegal yang telah mengoperasikan situs judi online secara profesional di luar Indonesia dan memasukkan teknologi-teknologi tersebut ke Indonesia. Maka saat ini saya sangat mengapresiasi tindakan-tindakan pemerintah yang mana sudah menindak berbagai situs-situs judi online. Tetapi hingga saat ini masih minimnya regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya harapkan bahwa regulasi tersebut dan juga pemberantasan judi online bisa sangat maksimal oleh pemerintah saat ini. Implementasi regulasi yang tegas dan penguatan penegakan hukum oleh pemerintah itu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan melaporkan situs judi serta mendidik generasi muda tentang resiko judi online. Karena judi online ini sangat berbahaya.
dari sektor swasta dapat berkontribusi pada pemblokiran promosi judi dan mendukung kampanye literasi digital. Oke, tantangan dalam memberantas judi online itu sendiri ada beberapa. Salah satunya yaitu adalah kecanggihan teknologi yang menjadikan situs yang menggunakan VPN dan server-server internasional, yang mana VPN ini kan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di luar sana untuk bisa mengambil akses-akses atau server-server internasional. Dan yang kedua ada lagi namanya kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online yang terdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, lalu minimnya koordinasi antara penegak hukum, pemerintah, dan penyedia teknologi. Nah, selanjutnya fasilitas pembayaran saat ini itu sudah mendukung mentransaksi anonim melalui e-payment. Baik, generasi muda adalah garda terdepan bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, generasi penerus yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia ini harus berintegritas dan memastikan mereka mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, menolak aktivitas ilegal, dan bertanggung jawab juga dalam menjaga moral serta keamanan digital. Literasi digital melalui edukasi formal dan informal di lembaga pendidikan serta komunitas, sehingga pemuda-pemuda saat ini dapat menjadikan literasi digital dan juga forum-forum yang ada di sana menjadi aktivitas yang positif. Dan kedua, adanya pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga kontrol diri. Selanjutnya, adanya kampanye digital melalui media sosial untuk menyebarkan narasi-narasi positif, bukan hanya para oknum-oknum yang menyebarkan atau mempromosikan judi online, tetapi kita harus menjadikan kampanye digital ini agar bisa menjadi narasi positif yang baik untuk kedepannya. Lalu ada juga peran keluarga. Inilah yang sangat penting di kalangan masyarakat untuk menjadi teladan dan dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Oke, generasi emas yang berintegrasi digital, yaitu dia sadar akan tanggung jawabnya dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, kritis dalam menerima informasi dan mampu membedakan informasi benar atau salah di kalangan masyarakat. Lalu beretika serta menjunjung tinggi moral dan juga interaksi digital. Yang terakhir, bebas dari pengaruh negatif dan mampu juga menolak judi online serta aktivitas-aktivitas ilegal lainnya. Menurut saya ada namanya regulasi adaptif, yang mana pemerintah ini sudah memperbarui hukum sesuai perkembangan teknologi saat ini. Nah, yang kedua, adanya edukasi yang berkelanjutan, yang mana di sini kita sudah mengetahui adanya komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi non-government atau non-pemerintahan yang sudah mengkampanyekan literasi digital menjadi kurikulum di sekolah. Nah, lalu ada namanya kolaborasi lintas sektor, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja sama. Nah, yang terakhir, adanya teknologi pendukung yang menggunakan AI, karena AI ini sudah tersebar luas oleh masyarakat di Indonesia dengan penggunaannya, maka diharapkan penggunaan AI ini dapat mendeteksi dan memblokir aktivitas judi online.